warga negara Saudi sendiri. Yang penting katanya kerja, yang penting kerja itu sidah itu apa, lurus, kerja lurus, nggak bengkok-bengkok ya, artinya nggak bikin masalah gitu ya, apalagi sampai membuat masalah dengan warga negara Saudi sendiri, itu nggak bakalan ditangkap. Jelas saya katakan seperti itu karena apa, saya sering menjumpai teman-teman khususnya TKW yang kerja tiap hari bolak-balik pakai mobil, naik taksi kayak gitu. Alhamdulillah mereka lolos meskipun di operasi di tengah jalan juga mereka lolos. Itu loh di sini bedanya. Jadi intinya kalau kita nggak menyalahi aturan-aturan di sini, insya Allah meskipun kita nggak mempunyai dokumen resmi atau expire segala macam, insya Allah kita selamat. Kecuali ada gini nih, ada yang menunjukin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat semuanya dimanapun antum berada ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tentunya semoga tetap dalam lindungannya, amin. Oke, pagi ini saya sebelumnya minta maaf ya karena Yubdat di channel ini karena saya mengalami kendala untuk login ke akun Pejuang Rel. Jadi sementara saya akan lanjutkan di sini tentang info-info sahabat Acong dan khususnya informasi-informasi di Saudi Arabia tentang di Jeddah gitu. Oke, selanjutnya kita sudah tahu ya bagaimana perkembangannya kasus sahabat Acong dan Isam. Dari pihak KJR pun sudah memberikan klarifikasi kalau teman kita sahabat Kacong ini sekarang di tahanan umum di Simasi, kondisinya baik, sudah kita tengok 3 kali. Kemudian si Hisham sekarang di dinas sosial di sini di Jeddah ya. Jeddah sudah kita tengok juga, kondisinya baik, nggak ada masalah. Ya, dia bersama dengan beberapa anak di situ di dinas sosial di sini. Keduanya baik, secara fisik baik, tidak ada tekanan, depresi apa, diperlakukan dengan baik. Apa masalahnya? Dokumen dulu bahwa yang bersangkutan memang si sahabat Kacong ini sesuai. Nanti Pak Adi kalau yang detail silahkan ya, karena teman-teman konsulen yang nangani. Memang kalau nggak salah mati ya, apa itu namanya, ikomanya expired. Nah, ikomanya expired. Nah, ini jadi teman-teman sebagai tadi itu sebagai public figure, hati-hati juga nanti kalau dalam posisi yang sama repot ini kalau ketemu dengan aparat, ya kan? Jadi Anda sendiri harus jelas ini statusnya, ya kan? Nah, yang bersangkutan expired sehingga bermasalah. Nah, kemudian juga Hisham ini karena keturunan ya. Nah, itu kalau orang Indonesia beda perlakuannya dengan kalau si anak ini campuran, terutama dengan orang sini, itu akan proses hukumnya akan lebih lama, lebih ribet. Gitu. Nah, jadi Hisham sekarang sedang, jadi nggak bisa kita serta-merta kemudian kita pulangkan. Kalau nggak salah ayahnya ini orang Mesir ya, Bangladesh, orang Bangladesh, sudah kembali ke sana, kembali ke Bangladesh. Nah ini intinya KJRI akan terus mendampingi dia sana, ya kan? Mendampingi dalam arti kita tidak ingin, negara tidak ingin yang bersangkutan dilanggar hak-hak hukumnya. Bukan kemudian harus menang, ya kan? Karena kita harus menghormati proses hukum setempat. Yang kami lakukan adalah membela atau mendampingi yang bersangkutan itu, membela hak-hak yang bersangkutan, hak hukum yang bersangkutan. Mau pengacaranya, kalau perlu penerjemah ya, dan lain sebagainya. Tidak di abuse selama penahanan dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman, yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kejaksaan. Saya dengar sudah hampir selesai dan akan diajukan ke mahkamah. Jadi ya memang Saudi serius juga memproses itu, bukan karena apa-apa ya. Jadi itu update tentang teman kita sahabat Kacong. Yang nomor 2 tentang kasus sahabat Kacong, mulai dari awal sampai detik ini kok kayaknya semakin bertambah dan semakin bertambah. Yang hari ini exploit, yang pertama sahabat Acong itu ditangkapnya dengan tuduhan
eksploitasi, terus yang kedua tentang kontennya yang menimbulkan berita-berita hoax atau ada banyak kebohongan, terus ya banyak lagi lah ya. Tentunya saya dapatkan ini dari antara teman-teman juga, teman-teman YouTuber juga, dan pihak KJRI pun beberapa hari yang lalu juga memberikan klarifikasi tentang konten Sahabat Acong yang itu ya, waktu pemakaman ibunda dari Ananda Hisam sendiri. Gini, tentang pemakaman tersebut, karena saya juga mengalami ya guys ya, karena saya juga mengalami tentang pemakaman di Saudi Arabia ini. Memang agak rumit, saya akui memang agak rumit. Yang nggak rumit itu untuk pribumi sendiri, untuk warga negara Saudi sendiri. Contohnya kalau kita, apalagi kita yang nggak berdokumen, yang masih berlaku gitu, istilahnya kita nggak punya igomah yang masih berlaku, atau di sini katakanlah expire gitu ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Cuman karena mungkin proses, karena keterlambatan itu karena tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk mengajukan Ananda ibunda Hisam, dari Hisam sendiri, karena itu bisa sampai berbulan-bulan ya untuk dimakamkan. Itu loh satu poinnya. Terus selama itu pula memang saya itu sudah dengar kabar, sudah belakangan, sudah Hisam itu sudah diamanahkan kepada keluarga Sahabat Kacong sendiri, karena saat itu pula sudah 2 bulan kurang lebih ya, 3 bulan itu masih dalam belum dimakamkan guys ya, belum dimakamkan, karena memang nggak ada yang bertanggung jawab untuk mengajukan laporan hal tersebut. Karena apa? Prosedurnya itu harus pertama ke kantor polisi, terus dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit, terus terakhir itu ke KJRI untuk pengajuan dan laporan, karena harus mengkonfirmasi kepada pihak keluarga di Indonesia. Seperti itu ya pemakamannya, saudara-saudaraku. Lah untuk konten sendiri, untuk Hisam, untuk Sahabat Kacong, kontennya kalau memang itu merugikan pihak Saudi Arabia, saya kira pihak Saudi Arabia kalau memang mutlak itu ya, kalau memang itu mutlak itu masalahnya, saya kira pihak Saudi Arabia begitu mudah untuk memberikan pengampunan, istilahnya pengampunan untuk mempercepat proses. Tapi intinya ini prosesnya kayaknya berlarut-larut ya, saudara-saudaraku. Dari kemarin saya itu menyimak dan mengambil kesimpulan dari pihak KJRI sendiri. Saya acungi jempol karena sudah menjenguk saudara Sahabat Kacong sampai 3 kali, itu sudah saya ucapkan terima kasih Bapak ya, terima kasih sekali. Tapi kenapa ya permasalahan ini seakan-akan memang begitu lama? Ini sudah mau 3 bulan loh Pak, sudah mau 3 bulan. Sedangkan yang kasus-kasus yang lain kayak penabrakan atau karena saya juga pernah menjenguk seorang TKL yang dia itu nabrak warga negara Saudi. Lah setelah itu dia juga nggak berdokumen, expire juga dokumennya. Jadi dia dipenjara di Bremen. Saya jenguk ke sana, cuman harus melalui pengisian data yang agak ruwet, saya itu ke situ ya. Terus habis itu saya itu nggak bisa memberikan apa-apa yang lebih dari istrinya, titipan gitu ya, cuman uang selipkan, mungkin ada 200 rial waktu itu ya, waktu temanku yang kena masalah itu. Lah ini tentang masalah Sahabat Kacong sendiri, dia ditaruh di tahanan pihak Sumesi. Kenapa harus ditaruh di sana? Dia kan ada di Jeddah. Logikanya kenapa dia nggak ditaruh di di penjara Jeddah? Kenapa harus di luar, di perbatasan kayak gitu loh? Kenapa Sahabat Kacong itu kayaknya memang ditempatkan di daerah yang sulit memang untuk kita temui guys. Lah itu kasihannya yang aku sama Sahabat Kacong sendiri, karena saya sendiri sebagai sahabat, dan saya juga menganggap saudara pada Sahabat Acong, saya
pengen saya menjenguknya, karena apa, kita tidak bisa untuk menjenguk dia, itu dia kita nggak bisa, saya nggak bisa menjenguk dia karena dia ada di penahanan Sumesi di perbatasan Mekah sana, bukan di penjara-penjara dekat sini, maksudnya kayak kalau di Indonesia di Polres gitu ya. Dan terakhir saya dengar kabar dari istri juga, kalau sudah istrinya juga mau mengajukan pendaftaran untuk pulang dengan Najwa juga. Saya sangat bersyukur, bahkan saya mengajak Ummu Najwa itu, ya saya menghibur lah, jalan-jalan, ayo ditelepon sama istri saya, ayo jalan ke sana. Tapi sekarang ini karena memang aktivitas sudah mulai normal untuk di KSA, jadi kami juga terbatas kayak gitu ya. Intinya sahabat Kacung sendiri dan Hisam, kalau Hisam alhamdulillah dia bukan di tempat di penjara guys, bukan ya, dia sesuai yang dikatakan dengan pihak KJRI, dia ada di di tempat sosial gitu. Jadi Hisam sendiri sudah terjamin. Sedangkan sahabat Kacung, coba, sedangkan dia mau telepon ke sang istri, dia nggak bisa untuk dibatasi untuk telepon, dia nggak bisa telepon orang lain ataupun ditelepon, jadi dia sendiri yang telepon istri tiap hari. Keadaannya alhamdulillah tiap hari baik dan selalu baik, itu yang nomor satu ya. Terus kalaupun memang proses ini kita tunggu 1 bulan ini ya, kita tunggu 1 bulan ini, apa benar proses sudah mendekati proses pengadilan Mahkamah Saudi. Kalau memang 1 bulan ini nggak diproses, berarti sudah jelas, sudah sangat jelas kalau sahabat Kacung itu memang masalahnya kasus dia ada skenario. Ingat, skenario yang terbaik itu adalah Allah. Kita doakan aja, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Siapapun di balik semua itu pasti ada ganjarannya, karena apa, dia telah membuat derita orang yang punya tanggung jawab besar. Sahabat Kacung punya tanggung jawab besar seperti apa? Dia punya istri, punya bayi di sini. Siapa yang memberikan makan selama di sini? Siapa yang memberikan? Itu kan harus bayar, sewa rumah juga harus bayar. Kenapa nggak mikir ke situ coba? Oke lah, nggak apa-apa sahabat Kacung, mau dihapus kontennya, hapus aja, nggak apa-apa. Itu kalau memang kontennya bermasalah. Tapi ibaratkan kontennya itu apa ya, kita lihat video sahabat Kacung itu mungkin cuma dari thumbnail aja atau dari judul. Kita biasakan lihat video itu detail gitu ya. Jangan dilihat dari thumbnailnya aja. Jujur, kalau dari thumbnail YouTuber manapun aja itu memberikan judul yang tidak sesuai, sering lah, bukan tidak sesuai, sering menyimpang dengan isinya juga. Foto-foto thumbnailnya kayak gitu, jadi menyimpang, itu sudah biasa. Karena apa, kita sebagai YouTuber ingin ditonton kan, kayak gitu lah. Kalau kita melihat videonya, apalagi orang sini yang melihat konten orang Indonesia, itu mustahil. Karena apa, itu dengan laporan-laporan yang detailnya, sampai komen-komennya pun itu dibahas itu dalam kasus sahabat Kacung. Kan aneh juga kan, berarti ada yang menterjemah itu menterjemah, atau memang ada yang mengambil atau di screenshot atau komenannya seperti apa, kan kayak gitu. Memang sudah diatur itu kalau memang betul. Karena kemarin saya sempat mendengar kabar juga bahwa tentang penguburan itu juga yang bermasalah, pemakaman itu. Saya kira itu nggak masalah, bukan suatu masalah. Memang keadaannya Saudi seperti itu, memang keadaannya perundang-undangannya Saudi seperti itu, mau diapain. Saya punya saudara guys ya, waktu itu mungkin dari sekarang sudah 2 bulan ya, pas bulan Lebaran kemarin dia meninggal karena komplikasi, tapi katanya COVID. Tapi alhamdulillah waktu itu dia itu dimakamkan cepat karena dia punya suami yang suaminya itu masih resmi. Jadi dia yang mengantarkan saya juga mengantarkan ke Mustasfa Malik Abdul Aziz di Gulil sana. Jadi prosesnya cuma beberapa hari, kemudian dia dimakamkan di daerah Dahban sana, di pinggiran kota Jeddah sana. Andaikan ya sahabat Kacung sendiri tidak
tidak expire, maksudnya dia punya apa, punya kafil majikan di sini, mungkin dia resmi, maksudnya kayak gitu ya, mungkin nasibnya akan lain ya, karena apapun orang sini itu akan mengadakan apa ya, pendekatan melalui kekeluargaan, kalaupun itu memang ada masalah pribadi gitu, kayak gitu. Karena apa, saya tahu selama saya di sini saya itu belum pernah menemukan, ya belum nggak seperti maksudnya nggak menemukan kasus orang yang expire dokumennya, yang ya katakanlah apa ya, nggak resmi lah di sini ya, kayak gitu, seperti contohnya di Malaysia ya, kayak di Malaysia. Kalau di Malaysia guys ya, saya tahu sendiri, Malaysia dan Saudi itu saya mengalami sendiri. Kalau di Malaysia, kalau kita melihat orang kosongan kerja itu kan ada operasi kayak gitu, tapi kalau di sini nggak ada. Yang penting ini dari warga negara Saudi sendiri, yang penting katanya kerja, yang penting kerja itu sidah itu apa, lurus, kerja lurus, nggak bengkok-bengkok ya, artinya nggak bikin masalah gitu ya, apalagi sampai membuat masalah dengan warga negara Saudi sendiri, itu nggak bakalan ditangkap. Jelas saya katakan seperti itu, karena apa, saya sering menjumpai teman-teman khususnya TKW yang kerja tiap hari bolak-balik pakai mobil, naik taksi kayak gitu. Alhamdulillah mereka lolos, meskipun di operasi di tengah jalan juga mereka lolos. Itu loh di sini bedanya. Jadi intinya kalau kita nggak menyalahi aturan-aturan di sini, insya Allah meskipun kita nggak mempunyai dokumen resmi atau expire segala macam, insya Allah kita selamat. Kecuali ada gini nih, ada yang menunjukin kayak gitu. Itu di sini ya. Karena apa? Setiap manusia itu mempunyai hati iri dan dengki. Itu siapapun itu. Karena apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke, gitu aja. Kita doakan aja ya tentang sahabat Kacong dan Hisam. Apapun yang terjadi, semoga benar apa yang dikatakan pihak dari Bapak KJRI. Semoga prosesnya sebentar lagi betul-betul akan digelar dan dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga sahabat Kacong sendiri cepat bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Tentunya sahabat Kacong sendiri sudah dipastikan pulang ke Indonesia. Tidak bisa, sahabat Kacong itu nggak bisa balik lagi ke sini. Karena apa? Itu sudah perundang-undangan di Saudi Arabia. Siapapun itu pendatang asing yang melanggar atau menyalahkan bertentangan dengan hukum, pernah melakukan pelanggaran hukum di Saudi Arabia, itu bakal dideportasi meskipun dia orang resmi sekalian. Jadi mereka akan dipulangkan. Seperti itu ya saudara-saudariku. Oke, begitu saja penjelasan saya hari ini dari Abi ya. Jadi saya sudah ganti channel, mohon untuk dukungannya. Yang suka alhamdulillah, yang nggak suka ya semoga suatu saat suka dengan channel saya ya. Insya Allah saya akan tetap berkarya dengan kebaikan dan berita-berita yang insya Allah berita real ya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Saya ucapkan syukron jazilan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah.